Oke, baiklah. Cek. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel YouTube Kaharudin Syam. Oke, senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian, walaupun secara virtual, tetapi semoga tidak mengurangi esensi dari apa yang ingin kita bagi pada hari ini. Oke, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, yang sangat luar biasa ini, saya ingin berbagi kepada kalian, kepada para siswa sekalian ataupun kepada teman-teman, sebuah ilmu ataupun sebuah pengetahuan yang erat kaitannya dengan mata pelajaran prakarya. Nah, khususnya pada jenjang SMP kelas 9. Nah, pada mata pelajaran tersebut terdapat sebuah materi, yaitu materi kerajinan. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah bagaimana kita membuat sebuah karya ataupun membuat sebuah kerajinan. Nah, ini penting untuk kita pelajari. Nah, pada kelas 9 terdapat materi kerajinan yang membahas tentang kerajinan berbasis media campuran. Nah, beberapa pertemuan sebelumnya telah kita pelajari definisi, contoh maupun produk atau bahan-bahan dari kerajinan berbasis media campuran ini. Nah, pada kali ini saya akan berbagi kepada kalian satu bagian dari materi kerajinan ini yang penting untuk kita pelajari. Apa itu? Yaitu bagaimana cara pembuatan produk atau pembuatan kerajinan berbasis media campuran ini. Setelah kita pelajari definisi yang tadi, definisi, contoh, ataupun alat dan bahan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk pada bagaimana tahap-tahap pembuatan. Nah, secara umum ada 3 tahapan dalam proses berkarya itu. Apa itu? Yang pertama adalah proses perencanaan, tahap perencanaan. Yang kedua adalah tahap pembuatan atau tahap pelaksanaan. Yang ketiga adalah tahap evaluasi atau bagaimana kita mengevaluasi kerajinan yang telah kita buat. Nah, oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Nah, pada tahap perencanaan ini, bagaimana kita merencanakan suatu apa yang kita ingin buat. Nah, dalam proses perencanaan ada 3 bagian yang paling penting yang harus ada pada perencanaan. Yang pertama adalah ide atau gagasan, bagaimana kita membuat apa yang sebenarnya kita ingin buat, bagaimana kita merencanakan apa yang kita ingin buat. Nah, oke. Yang kedua, setelah ide dan gagasan, kita harus ketahui latar belakang. Nah, apa sih yang melatar belakangi kita ingin membuat karya itu? Kalau tadi ide dan gagasan apa bahan, apa kerajinan yang ingin kita buat. Nah, yang kedua, latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi kita untuk membuat karya ini? Mengapa? Nah, yang ketiga adalah alat dan bahan. Kita harus mengetahui apa alat dan bahan yang kira-kira kita gunakan untuk membuat suatu karya itu. Tentunya karya yang tadi berbasis media campuran. Oke. Nah, itu tahap yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, kita masuk pada tahap pelaksanaan atau tahap pembuatan. Yang paling penting sebenarnya pada tahap pembuatan itu bagaimana setiap proses kita bisa ketahui. Ada tahapan-tahapan proses pembuatan kerajinan itu. Yang pertama, mungkin yang pertama kita harus menyiapkan alat dan bahannya dulu. Kemudian yang tahap selanjutnya apa? Kita misalnya kita membuat karya lemari atau keramik.
Nah, itu harus tahapan-tahapannya harus jelas pada pelaksanaan itu. Misalnya kita gergaji kayu, kemudian kita ini ukir dan lain sebagainya. Nah, itu pada proses pelaksanaan. Nah, tahap yang ketiga adalah tahap evaluasi. Setelah kita membuat karya pada proses sebelumnya, membuat karya, tahap evaluasi. Evaluasi pada tahap ini adalah proses bagaimana kita menilai, bagaimana kita mengevaluasi karya yang telah kita buat. Apakah memang sudah sesuai, apakah memang sudah cocok dengan seharusnya, bagaimana dengan kegunaannya, apakah sudah cocok, ataupun warna, desain dan lain sebagainya. Nah, di sini tahap penilaiannya, tahap evaluasi. Nah, adapun jika ada koreksi ataupun pembaharuan bisa kita laksanakan setelah kita proses evaluasi ini. Makanya tahap evaluasi penting untuk kita laksanakan. Oke, saya kira itulah 3 tahapan penting dalam pembuatan karya. Setelah tadi yang pertama perencanaan, yang kedua adalah pembuatan atau proses pelaksanaan, yang ketiga adalah tahap evaluasi. Nah, masing-masing ada bagiannya, ada cara-cara di dalamnya. Oke, saya kira cukup berbagi kita pada hari ini. Semoga ada manfaat. Cukup singkat namun saya kira penting untuk kita ketahui. Terima kasih. Jika ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe jika menurut Anda bermanfaat, dan share sebanyak-banyaknya biar yang lain bisa merasakan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.